Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Kali ini kita akan membahas film action asal Rusia yang berjudul Escape from Tarkov Raid. Tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang tentara yang bernama Skiv, yang merupakan pasukan khusus bentukan Rusia bernama Tim Beruang. Ia dan Tim Beruang 1 mendapatkan instruksi dari komandannya untuk misi mencuri dokumen rahasia di kota Tarkov. Namun sebelum pergi berperang, sang komandan memberi waktu pada anggota Tim Beruang 1 untuk sekedar berpamitan pada keluarga mereka masing-masing. Nantinya, setelah selesai dengan urusan masing-masing, diharapkan anggota Tim Beruang 1 harus kumpul kembali pada malamnya untuk berangkat ke Tarkov. Dan perlu dicatat jika ada anggota yang terlambat maka ia akan ditinggal, kata sang komandan. Briefing pun selesai, seketika anggota tim bubar untuk pulang dan pamit pada keluarga mereka. Terlihat Skiv pun segera pulang dan berkemas sekalian pamit pada pacarnya, namun bukannya mendukung tugas negara ini, sang pacarnya Skiv ini malah marah dan mengancam akan pergi meninggalkan Skiv jika Skiv masih nekat berangkat perang. Tentunya demi tugas negara Skiv tak menghiraukan ancaman pacarnya ini, ia tetap teguh untuk berangkat ke Tarkov. Setibanya Skiv di pangkalan militer tempat berkumpul Tim Beruang 1, Steve pun sangat kaget bahwa Tim Beruang 1 justru sudah berangkat ke Tarkov dan Skiv ditinggal oleh timnya. Padahal Skiv merasa bahwa ia tidak terlambat sama sekali, seketika itu Steve bergegas menyusul dan bergabung ke dalam pasukan cadangan yang disebut dengan Tim Beruang 2 menuju Tarkov. Setibanya Tim Beruang 2 di Tarkov mereka segera mencari keberadaan Tim Beruang 1, ketika Tim Beruang 2 tengah mengintai di wilayah pabrik Terra Group tiba-tiba serangan dari militan lokal pun datang. Berhasil mengatasi serangan tersebut, tentara Yusek Terra Group yang mendengar keributan baru segera ikut menyerang Tim Beruang 2. Pada akhirnya Tim Beruang 2 berhasil kabur dari serangan tentara Yusek, dan singkatnya rombongan kembali mencari keberadaan Tim Beruang 1. Kali ini mereka coba mencari di wilayah rusun yang terbengkalai. Namun lagi-lagi tentara Yusek juga melintas di sana, dan baku tembak pecah lagi. Malamnya Tim Beruang 2 istirahat sejenak, di tengah istirahat mereka, Skiv tidak dengan sengaja menggeledah tas milik tentara Yusek yang tewas. Disitulah Skiv menemukan sebuah ponsel berisi video penyergapan tentara Yusek di dalam laboratorium. Skiv pun menyadari bahwa Tim Beruang 1 dihabisi oleh tentara Yusek di dalam laboratorium Terra Group. Mengetahui bahwa misi pencarian Tim Beruang 1 telah gagal total, maka Tim Beruang 2 akhirnya merubah haluan mereka. Komandan tim berniat menggantikan tugas Tim Beruang 1 untuk merebut dokumen rahasia milik Terra Group dari tentara Yusek. Singkatnya pagi itu Tim Beruang 2 nekat menyerang markas tentara Yusek di Tarkov untuk merebut dokumen rahasia milik Terra Group. Sayangnya dalam perang ini baik Tim Beruang 2 maupun tentara Yusek tewas kecuali Skiv dan seorang tentara Yusek lain bernama Mike. Keduanya pun saling berebut dokumen Terra Group. Saat terjadi kejar-kejaran sengit di antara keduanya tiba-tiba mereka diserang oleh militan lokal yang tertarik untuk ikut merebut dokumen rahasia itu. Terpaksalah Skiv dan Mike akhirnya bekerja sama untuk melawan militer lokal yang menyerang mereka. Setelah perang hebat hari itu selesai, malamnya keduanya yang bermusuhan kini menjadi teman berkat merasa senasib, yaitu sama-sama terjebak di kota Tarkov. Di tengah istirahat malam itu, Skiv pun menyempatkan membuka ponsel milik Komandan Beruang 1 yang tak sengaja ia temukan. Disitulah ia kaget ketika menemukan sebuah pesan dari pacarnya yang mengirimkan pesan video ke ponsel sang komandan, yang intinya bahwa sang pacarnya Skiv ini titip pesan untuk disampaikan pada Skiv bahwa dirinya tengah hamil muda. Sang pacar berharap Skiv bisa kembali dengan selamat. Skiv yang sadar bahwa ia harus pulang dengan selamat demi sang bayi, mencoba pergi ke benteng tempat pintu keluar dari kota Tarkov yang dijaga ketat tentara Rusia pada esoknya. Tidak mau putus asa dengan hal ini, Skiv punya ide lain yaitu menjual dokumen rahasia milik Terra Group ke militan lokal dan menukarnya dengan ID card yang dapat digunakan untuk keluar dari kota Tarkov.
Upaya barter ini gagal lagi, bos militan lokal sudah tidak tertarik terhadap dokumen tersebut. Dan tentunya kali ini Skiff benar-benar putus asa. Ia berniat menghancurkan dokumen rahasia milik Terra Group tersebut karena frustasi. Untungnya Mike tentara Yusek datang menghalanginya. Mike mengatakan bahwa dokumen tersebut sangat berharga karena berisikan eksperimen senjata biologi. Kata Mike hanya dokumen itulah satu-satunya tiket keluar dari Tarkov. Disitulah keduanya punya ide baru untuk mencuri ID card milik militan lokal agar mereka bisa keluar dari Tarkov tanpa perlu kata sandi lagi. Singkatnya keduanya yang berhasil keluar dari Tarkov. Mereka beristirahat sebentar sebelum menuju perbatasan Rusia. Namun, militan lokal yang sadar bahwa satu-satunya ID card untuk keluar masuk Tarkov telah dicuri oleh Skiff dan Mike. Akhirnya mereka pun nekat menyerang benteng milik Rusia untuk mencari keduanya. Disitulah Skiff dan Mike yang terjebak dalam perang ini tak sengaja ikut menjadi target serangan tentara Rusia. Dan ketika keduanya berusaha memberitahu bahwa mereka ada di pihak Rusia, justru keduanya ditembak dengan sniper. Alhasil Mike pun tewas dan Skiff pun sekarat. Ketika tentara Rusia tengah memeriksa mayat para militer lokal yang tewas, tak sengaja mereka menemukan dokumen rahasia milik Terra Group yang selama ini dicari. Tentara Rusia yang mengira bahwa Skiff yang sekarat ini adalah bagian dari para militan lokal yang menyerang benteng mereka, pada akhirnya tanpa ragu mereka menghabisinya.